Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Faris Yusuf, NPM 1701010012, kelas 17 A Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Meski budaya menentukan karakteristik di level kelompok, tidak berarti bahwa semua anggota budaya tersebut memiliki karakteristik yang seragam. Dan sebenarnya sangat sulit untuk memprediksi perilaku seseorang individu berdasarkan budaya saja. Meski perbedaan budaya jelas memang penting, negosiator juga harus berjaga-jaga agar tidak terlalu menyalahkan perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Negosiasi internasional seni dan budaya. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang yang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Hal ini sangat menantang sebab negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional menambah tingkat kompleksitas yang jauh lebih besar daripada tingkat kesulitan dalam negosiasi suatu budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Di sini ada dua konteks yang membuat negosiasi internasional berbeda: konteks lingkungan dan konteks terdekat. Yang pertama, dalam konteks lingkungan, yang pertama ada pluralisme hukum dan politik. Kondisi negara yang merupakan institusi legal dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis, dan usaha. Antar negara dan negara lainnya memiliki kondisi yang berbeda-beda juga. Selanjutnya, ekonomi internasional. Adanya keterkaitan terhadap ekonomi internasional di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu, harus disepakati mata uang apa yang akan digunakan. Yang ketiga, pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dari berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan leluasa, dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan yang berada di negaranya. Yang keempat, ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya sumber daya yang umum diharapkan oleh orang Amerika dalam negosiasi usaha seperti kertas, listrik, dan komputer, punya barang dan jasa lain seperti makanan, transportasi, dan air bersih. Dan ketidakstabilan politik seperti kudeta, perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba. Yang kelima, ideologi. Berbagai ideologi juga perlu diperhatikan dalam negosiasi karena perbedaan ini menjadi sangat prinsipal. Negosiasi di Amerika Serikat misalnya akan lebih cenderung bersifat liberal, individualistik, dan kapitalistik. Dan ini berbeda dengan negosiasi yang dijalankan oleh Cina dan Perancis yang lebih mementingkan hak publik. Yang keenam, budaya. Perbedaan budaya termasuk juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang negosiator bersikap. Pengaruh dari budaya dalam diri seseorang negosiator biasanya akan tampak dari gaya, bahasa tubuh, dan bahkan dari cara berpikir yang menimbulkan interpretasi yang beragam. Dalam konteks terdekat, yang pertama ada hubungan antar para negosiator. Hubungan antar para negosiator mengatakan bahwa hubungannya yang berkembang antara pihak-pihak utama yang bernegosiasi sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses negosiasi dan hasil negosiasi. Yang selanjutnya, tingkat konflik. Konflik yang terjadi juga mempengaruhi hasil negosiasi yang berlangsung. Konflik yang berdasarkan etnis dan identitas merupakan konflik tingkat tinggi yang memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap negosiasi. Pemegang saham terdekat. Kekuatan yang selanjutnya, kekuatan penawar. Kekuatan penawar relatif kerjasama seringkali dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Unsur finansial pun kerap bermain dalam kerjasama yang dilakukan pihak tersebut. Pihak-pihak yang memiliki investasi lebih memiliki kekuatan lebih untuk bernegosiasi. Yang selanjutnya, hasil yang diinginkan. Berbagai negara saling menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik, baik dalam negeri maupun internasional. Yang selanjutnya, pemegang saham. Pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap jalannya negosiasi, mereka termasuk pihak ini juga memiliki porsi tawar yang tinggi dalam negosiasi. Di sini ada studi kasus negosiasi dari pemerintah Indonesia dan juga Google. Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta Google Amerika merupakan negosiasi antara dua negara dan dua budaya, walaupun tempat atau lokasi permasalahan terletak di Indonesia. Dalam negosiasi di atas, tampak bahwa pihak Indonesia di satu sisi mempunyai power lebih kuat karena berada di posisi dengan peraturan pajak yang harus diikuti oleh pihak asing.
Tetapi pihak Google juga merasa lebih berkuasa karena kebutuhan akan jasa Google di dunia sangat besar. Pihak Indonesia bertujuan agar Google membayar pajak hasil dari usahanya di Indonesia, sedangkan Google bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui pembayaran pajak yang dapat dimanipulasi atau pembayaran pajak yang sangat rendah. Dari kasus Google yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta Google dari Amerika, ditunjukkan bahwa negosiasi bisnis yang berlangsung 1 tahun lebih ala budaya Amerika yang secara stereotip bersikap objektif, cepat mengambil keputusan, tidak bertele-tele, tepat waktu, dan segera menuntaskan transaksi, ternyata dalam negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk pemasalahan pajak tersebut semua karakter tidak sesuai. Yang lebih tampak dalam negosiasi adalah pihak Google Amerika mengulur-ulur waktu, tidak tepat waktu, bertele-tele, tidak profesional, dan bersikap subjektif. Bahkan para pihak Google tidak malu untuk melakukan tawar-menawar nilai besaran pajak hingga serendah-rendahnya yang tidak sesuai dengan perhitungan nilai besaran pajak yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia. Seperti halnya Google telah melakukan cara-cara lihai penghindaran pajak di Amerika yang seharusnya 35% menjadi hanya 2,2%. Proses pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia dilakukan Google selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Google yang sangat besar tidak diimbangi dengan sikap profesional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.